Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rafid ID, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang uh, memasukkan potongan bangunan ke KOP. Ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya, ya. Jadi masih dalam topik bahasan yang sama tentang layout gambar. Nah, meski di sini saya menggunakan latihan Rafid ID 27, teman-teman bisa download di file ya, tutorial nomor 25 ya. Jadi ini eh, masih sama filenya ya. Meskipun di sini saya save setiap kali saya membuat video ya. Silakan teman-teman kalau belum punya filenya download dulu di latihan 025. Di bagian deskripsi teman-teman bisa eh, lihat link downloadnya ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Eh, Masuk ke lantai 1, klik 2 kali lantai 1. Nah, di sini beberapa notasi potongan telah dibuat ya, terutama notasi potongan untuk arah X dan Y ya, arah X dan Y yang utama. Kalau kita lihat potongannya, klik 2 kali notasi section bubble-nya ya, silakan teman-teman, atau klik kanan kemudian go to view ya, klik kanan garisnya kemudian go to view, atau klik 2 kali section bubble-nya, maka akan terlihat potongan seperti ini ya teman-teman ya. Kita geser dulu ya ke bawah ya, kemudian kita geser ya, klik, tahan, geser titiknya untuk mengatur tampilannya. Nah, di sini teman-teman perlu dirapikan karena elevasi bit lift tidak ikut ke geser ya. Klik elevasi bit lift-nya, kemudian klik, tahan, geser, kemudian lepas ya. Tekan escape beberapa kali, 2 kali ya. Standarnya 2 kali untuk menonaktifkan perintah ya yang sedang berlaku. Nah, di sini saya melihat ada garis potongan untuk arah Y ya, untuk arah vertikalnya. Jadi setiap kali kalau kita lihat di sini ya, itu ada potongan Y ya. Nah, ketika kita klik 2 kali potongan X, maka secara default Revit menampilkan notasi atau garis potong yang saling cross ya, saling cross terhadap potongan yang aktif ya. Nah, di sini yang nge-cross terhadap potongan X adalah potongan Y. Makanya potongan Y-nya terlihat. Nah, untuk menyembunyikan notasi atau garis potong ini, kita klik kanan, kemudian hide kategori. Hide kategori, atau untuk misalkan garis potongannya banyak ya, teman-teman ingin menyembunyikan hanya satu, maka yang di-hide adalah hide element. Tapi kalau potongannya banyak, ya misalkan ya terlihat garis potongannya banyak ya di sebuah potongan, ya di sebuah tampak, ya. Maka untuk menyembunyikan semua garis adalah klik kanan hide in view, kemudian maaf teman-teman batuk, ya, hide in view, kemudian hide kategori, ya. Saya Ctrl Z lagi, dan saya ulangi, klik kanan, hide in view, pilih kategori. Maka akan tersembunyi potongannya. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan ya. Cara memunculkannya kembali gimana? Ya, kalau hide in view by kategori, teman-teman harus membuka visibility grafik untuk menampilkan potongannya lagi. VG ya, VG ya. Kemudian di sini annotation, geser ke bawah, pilih S ya.
section. Nah, sini bisa dimunculkan kembali ya. Uh, sorry, grafiknya agak lelet ya. Kalau untuk hide lagi, tinggal hide kategori. Misalkan saya hide element ya. Saya ketik VG di sini ya. Nah, di sini struktur sectionnya bagian RS, bagian anotasi, ya, bagian RS sectionnya tetap muncul ya, tetap memiliki tanda centang, tapi di gambar kok nggak ada. Ya, memang karena kita hide in view-nya by element. Untuk memunculkan hide in view by element caranya yaitu melalui reveal hidden element ya. Klik reveal hidden element, kemudian klik objeknya, klik kanan ya, teman-teman. Kemudian unhide in view, pilih element ya. Kemudian eh, saya matikan lagi lampunya ya, maka dia akan muncul lagi. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa ya untuk memunculkan notasi potongan ya, garis potong atau menyembunyikan baik hide element atau hide kategori ya. Saya sembunyikan lagi hide by kategori. Nah, berikutnya adalah memberi dimensi ya. Klik dimension, di sini ada dimensi, misalkan dimensinya 3 areal ya. Coba, oh ya, sepertinya cukup ya. Huruf ketinggian hurufnya, klik, klik ya, ya. Kasih dimensi ya, klik, kemudian klik di ujungnya ya. Nah, di sini ada garis potongnya ya. Garis potongnya saya mau sembunyikan saja ya. Ini matikan lampu hide crop region ya, untuk menyembunyikan garis viewport ya. Kalau di AutoCAD ini namanya garis viewport. Nanti ketika gambar Revit diekspor ke CAD. Jadi teman-teman kalau sudah familiar dengan CAD, maka akan lebih mudah untuk membayangkannya. Jadi garis outline tadi itu kalau diekspor ke CAD gambar Revit ya, itu nanti jadinya adalah garis viewport. Ya, kemudian saya bikin garis dimensi vertikalnya, klik, 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 klik ya, geser untuk penempatan, kemudian klik. Tekan escape sekali, kemudian klik, bikin dimensi panjangnya, klik, geser untuk penempatan, kemudian klik. Ya, tekan escape beberapa kali. Ya. Nah, ini potongan horizontal. Saya kasih nama klik ya di section, kemudian rename. Ya, saya kasih nama pakai huruf besar, potongan H misalkan ya, potongan horizontal ya. Nah, kemudian lanjut ke denah lantai satu lagi, saya klik potongan vertikalnya, klik 2 kali ya, section bubble-nya. Nah, di sini juga untuk menyembunyikannya crop region matikan lampunya ya. Kemudian saya geser asnya ya ke atas, klik salah satu gridnya, nggak mesti harus bisa juga di sini. Kemudian klik tahan geser ya, klik tahan geser, tunggu sebentar, lepas mouse-nya ya, tunggu sebentar. Nah, AutoCAD lagi reload dulu, tekan escape, baru kasih dimensi, klik, 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 kemudian geser ya. Untuk penempatan baru diklik, tekan escape sekali ya. Kalau tekan escape sekali masih dalam perintah dimensi, artinya perintah dimensi masih aktif. Kalau tekan escape 2 kali, maka perintah dimensinya nonaktif. Klik, geser, klik, geser, kemudian klik lagi ya. Saya ulangi, klik ya, geser ke kanan, klik,
geser untuk penempatan, klik ya. Tekan escape 2 kali ya. Nah, di sini sudah tampak proporsional ya jarak dimensinya ya, teman-teman ya. Kemudian di sini sepertinya kurang geser ke kanan ya. Elevationnya ya, elevation bubble-nya kurang geser ke kanan ya. Klik, tahan, kemudian geser ya. Geser ya, lepas ya. Tekan escape, kemudian klik dimensinya lagi. Nah, klik, 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 klik ya. Kemudian geser untuk penempatan ya. Tekan escape, klik lagi dimensi panjangnya, geser, klik ya. Jadi cukup mudah teman-teman ya. Nah, kalau ini gridnya kepanjangan bisa digeser ya. Klik ya, kemudian klik tahan, geser, lepas ya. Tekan escape ya. Ini potongan 2 saya kasih nama ya, klik kanan kemudian rename ya. Potongan vertikal atau potongan V ya. Nah, saya geser slider project browsernya, kemudian saya di sini belum ada sheet untuk potongan ya. Mesti teman-teman bikin lagi ya. Klik kanan sheetnya, kemudian new sheet ya. Pilih A2 ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lupa bisa klik salah satu layoutnya, misalkan S01 ya, S002. Kita lihat di sini. Klik kopnya, kemudian lihat di sini propertinya. Ternyata propertinya adalah A2. Berarti kertas yang digunakan adalah kertas A2. Nah, untuk membuat lagi ya, kita pakai kertas A2 juga. Klik kanan, kemudian pilih new sheet. Pilih A2. Kemudian oke. Ya. Nah, uh, saya mau apa? Nomor ini dirubah menjadi S08 ya. S08 ya. Saya klik rename S08. Misalkan potongan H horizontal ya. Kemudian klik oke. Oh ya, teman-teman saya rename dulu. Misalkan S003 ya, ini misalkan rename S004 ya. Ini rename S005. Kenapa saya menggunakan 005 ya, 00 ya. Jadi sesuai kebutuhan aja nanti di project realnya ya. Semakin banyak layout, misalkan ada lebih dari 100 gitu ya, 100 halaman, maka kita perlu ya 3 digit ya. Misalkan di bawah 100 kita perlu 2 digit supaya ininya bisa ngurut ya, teman-teman ya. Atau dengan sistem penomoran tertentu yang memang bisa diinjek secara urut oleh Revit ya. Jadi teman-teman bisa membuat format penomoran secara urut ya supaya daftar gambarnya nanti bisa diindeks oleh Revit. Daftar gambarnya bisa urut ya. Nah, saya klik potongan hanya, kemudian saya masukkan lagi ya. Potongan H. Klik, tahan, kemudian geser ya. Geser masih mengambang, kemudian klik ya untuk menempatkan. Saya ulangi teman-teman ya. Nah, untuk melayout caranya adalah klik ya, tahan ya, geser ya, kemudian lepas. Setelah dilepas maka objeknya masih mengambang. Artinya perlu klik satu kali lagi untuk menempatkan posisi objek. Saya klik ya di tengah-tengah kop. Nah, di sini tekan escape 2 kali ya. Di sini muncul judul potongan H ya. Di sini muncul potongan H. Di sini nomornya adalah S008 ya.
Kemudian saya bikin layout baru lagi untuk potongan vertikal. Klik New Sheet, ya, pilih A2, oke. Nah, sekarang baru ngurut, ya. Revit itu membuat penomoran sesuai dengan nomor layout yang terakhir dibuat, ya. Yang terakhir dibuat kemarin adalah S002 ya. Tadi muncul 03 ya. Kemudian barusan yang terakhir S008. Jadi berikutnya lagi adalah S009. Jadi Revit itu membacanya sheet yang terakhir dibuat. Tapi tidak masalah teman-teman karena bisa di-rename nomornya. Kalau nomornya di-rename nanti dia ngurut secara otomatis. Ya. Saya klik kanan kemudian rename. Ya. Kemudian saya rubah namanya jadi potongan H atau potongan horizontal. Ya. Kemudian sorry ya, potongan V ya teman-teman ya. Potongan V. Tadi potongannya hanya udah. Kemudian klik, ya, geser, kemudian lepas ya. Jangan lupa teman-teman ya, klik, tahan, geser, kemudian lepas. Ya, baru klik sekali lagi untuk penempatan. Tekan escape 2 kali untuk menonaktifkan perintah. Ya. Jadi untuk memastikan layout potongan, ya kita harus bikin potongannya terlebih dahulu, ya. Garis potongannya terlebih dahulu, ya. Yang pertama ini karena sebelumnya sudah dibikin di video sebelumnya, maka kita tinggal memasukkan objek atau tampilan potongannya saja. Jadi misalkan teman-teman mau bikin potongan di sini yang menampilkan tangga, ya, klik, ya, kemudian klik section ya. Maaf teman-teman, saya sedikit kurang enak tenggorokannya, gatal ya. Melalui quick access toolbar atau melalui menu view. Nah, di view ini nanti ada section, ya, klik, kemudian klik di area yang akan memotong tangga. Misalkan di sini. Klik, kemudian geser. Ya. Kemudian klik lagi, ya. Tekan escape 2 kali. Kemudian klik 2 kali section bubble-nya, ya, untuk melihat potongannya, ya, tampak potongannya. Kemudian saya geser nih eh, apa namanya? Crop region-nya ya. Crop region-nya saya geser, tahan, geser ke bawah, kemudian lepas, ya. Tekan escape, ya. Kemudian saya matikan ya crop region-nya. Oke, saya sembunyikan lagi seperti langkah sebelumnya. Hide in view, pilih by kategori. Ya, sepertinya asnya kurang kalau kita kasih dimensi ya, kurang tinggi sedikit. Saya klik, kemudian klik, tahan, geser ke atas, lepas. Ya, tunggu sebentar, Revit lagi loading ya. Kecepatannya sesuai dengan spek komputer ya, masing-masing. Mungkin punya teman-teman bisa lebih cepat karena speknya lebih bagus. Ya, tekan escape, kemudian kasih dimensi. Ya, saya save dulu, save atau tidak, don't save dulu ya. Tekan escape, ya. Klik, 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 ya. Kemudian klik, ya. Tekan escape sekali, kemudian klik, klik, geser untuk penempatan, kemudian klik, ya. Tekan escape sekali. Nah, di sini teman-teman atapnya eh, kurang rata ya. Elevation-nya ya, elevation bubble-nya kurang rata. Saya tekan escape untuk menonaktifkan perintah. Ya, tekan escape beberapa kali, kemudian klik, tahan, geser. Ya, kemudian lepas. Tekan escape, baru kasih dimensinya lagi. Klik, 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 klik. Ya, kemudian klik, klik, klik. Ya, nah, ingat ya, teman-teman untuk memberi dimensi di Revit cukup mudah. Nanti di video-video berikutnya akan saya bahas tentang pengaturan
besar kecilnya dimensi ya. Jadi jangan lupa teman-teman selalu silakan klik subscribe supaya selalu dapat updateannya secara rutin di channel Revit ID ini. Ya, saya tekan escape, kemudian klik, geser ke atas, klik, ya, tempatkan, baru klik lagi, tekan escape. Nah, di sini potongan, misalkan potongan tadi potongan H ya, potongan V. Sekarang eh, saya kasih nama potongan H2, ya, horizontal 2 ya. Klik kanan, kemudian rename ya. Saya kasih nama potongan H2 ya, H2 dan oke. Nah, ini saya juga rename ya karena ada dua, jadi saya kasih nama potongan H1 ya. Nanti di crop otomatis ikut berubah. Ya, ini menurut saya terlalu panjang, teman-teman ya. Klik di area kerja supaya aktif area kerjanya, baru diklik eh, elevasinya, garis elevasi. Kemudian geser, tekan escape ya, teman-teman ya. Untuk mengatur tampilannya, misalkan nggak mau hitam putih, silakan di bagian visual stylenya teman-teman atur ya. Mau wireframe, mau hidden line, atau mau shaded ya. Shaded akan tampak seperti ini. Ya, biasanya saya wireframe, kalau enggak shaded ya. Jadi terlihat lebih bagus. Misalkan potongan H1-nya saya mau rubah, oh ini teman-teman ternyata geser ya. Penyebabnya adalah dimensinya adalah A3 ya. Sorry, maaf ya. Di sini dimensinya bukan dimensi ya. Maaf teman-teman. Eh, apa? Tadinya bukan 2D ya. Di 3D, ketika 3D digeser, yang lain ikut geser ya. Saya geser aja ya teman-teman ya. Jadi kalau asnya di potongan 3D ya. Ini udah 2D ya. Ini udah deh, kalau mau bikin 3D ya tinggal klik ya. Kemudian ini diklik ya. Nanti akan berubah jadi 3D. Eh, ini udah deh. Maksudnya kalau ini ada di misalkan begini ya, maka dia muncul 3D ya. Kalau dia lewat dari garis garis apa namanya, garis crop region ya. Saya ingatnya garis viewport mulu ya, karena terbiasa dengan CAD sebelumnya. Ya, saya anggapnya ini garis viewport, padahal namanya di Revit crop region. Kalau ini saya geser ke sini, misalkan begini, ini adalah 3D ya, artinya dalam jangkauan di dalamnya ya crop region ya, di dalam crop region ini maka dia uh, kategorinya adalah 3D. Kalau saya geser ke sini, dia berubah menjadi 2D. Kalau 3D ya, kalau ini saya geser maka efek di layout lain, di section yang lain dia ikut geser. Makanya dimensinya loncat karena ikut geser. Sebaiknya 2D saja. Ya, saya matikan lagi. Nah, saya geser. Nah, H1-nya saya geser ya. Saya klik ya. Saya klik seleksi dua objek ya. Klik, kemudian tekan kontrol untuk menambahkan seleksi dua objek atau lebih, baru geser dengan tanda anak panah. Atau geser secara langsung ya, digeser seperti ini juga bisa. Ya. Jadi tips triknya sekalian saya praktekkan di sini ya. Memang videonya agak sedikit lama, tapi saya menyertakan tips dan triknya secara langsung. Jadi buat teman-teman yang belum hafal tips triknya, bisa dicatat ya di kertas. Ya, sebentar ya teman-teman ya.
Nah, berikutnya adalah di sini ada atap ya, ada atap. Kemudian dimensinya kurang. Caranya gimana? Kalau dimensinya kurang, di video pertama-pertama saya udah kasih tahu caranya ya untuk menambah dimensi yang kurang. Tapi di sini saya jelaskan lagi sekalian supaya untuk eh, mengingat sekalian ya, mengingat kembali ya, klik dimensinya kemudian edit widthness. Ya, setelah itu geser, klik, geser lagi untuk penempatan. Klik ya. Artinya penempatannya tidak digeser ke kiri atau ke kanan, tapi langsung di atas langsung klik ya. Jadi saya ulangi ya, klik, edit witness, geser, klik, geser ya, kemudian klik ya. Kemudian ini klik, klik titiknya, tahan, kemudian geser. Jadi di Revit cukup mudah ya teman-teman ya. Sekali lagi Revit itu cukup simpel untuk mengatur gambar yang kurang ya, kurang uh, sempurna tampilannya ya. Kemudian saya atur visual stylenya jadi sedit ya. Kemudian di potongan hanya sudah, kita lihat di potongan V-nya ya. Saya atur mungkin sedit juga ya, seperti ini. Jadi ini tampak tangganya. Nah, tinggal nambahin layoutnya ya. Nah, ini kan kalau saya klik S09 dia S09, tapi S09 ini saya akan rubah jadi S10 ya. 10 ya. 010 ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ini nanti H1 saya rename ya. Jadi H1 supaya judul di sini juga H1 nantinya ya. Kemudian saya klik new sheet untuk layout potongan terakhir yang uh, memunculkan tampilan tangga ini, yaitu potongan H2. Saya klik ya, klik kanan, new sheet, pilih A2, oke. Nah, di sini 11 ya. Seperti yang saya bilang tadi, Revit membaca atau mengcreate layout sesuai dengan urutan nomor terakhir. Saya rename ya, tapi nggak masalah teman-temannya karena bisa di rename 009. Aduh, maaf sekali teman-teman ya, saya batuk agak gatal sekali nih. Potongan H2 ya, 009 potongan H2, saya geser slidernya ke atas ya, mau kejauhan ya teman-teman. Klik, tahan, geser, lepas ya, kemudian tempatkan. Tekan escape untuk menonaktifkan perintah. Jadi teman-teman begitulah cara untuk melayout, kemudian ya melayout denah, kemudian melayout potongan. Kita bikin potongannya terlebih dahulu ya, seperti yang terakhir kita buat ya, yaitu potongan yang menampilkan tangga ya, sama ini ya. Nah, di sini kita lihat notasinya. Notasi potongan adalah potongan satu, ini satu ya. Kalau mau dirubah gimana caranya? Ya, ya ini tinggal ya klik ya di sini satu, oke. Di sini mau klik lagi, mungkin ini mau dikasih dua ya, atau horizontal, horizontal, vertikal, atau horizontal, vertikal, horizontal. Tapi yang nggak baca ini potongan dua ya. Ini saya kasih nama dua aja, horizontal dulu. Ya, ini dua ya, kemudian ini tiga ya, tiga, kemudian enter. Tekan enter ya, jangan lupa teman-teman ya. Klik ya, kemudian ubah propertinya tiga, kemudian tekan enter. Nah, jadi cukup mudah teman-teman ya untuk melayout Revit. Coba bayangkan kalau sama teman-teman menggunakan AutoCAD ya, menggambar bangunan dengan AutoCAD tentunya cukup lama ya, karena harus membuat potongan secara manual. Tapi di Revit potongannya bisa langsung terbentuk ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya.
sesi kali ini ya. Materi berikutnya akan saya bahas di video berikutnya ya. Jangan lupa teman-teman subscribe supaya dapat updatean materi secara rutin dan step by step materinya urutan. Jadi teman-teman itu nggak bingung belajar Revit atau harus mulai dari mana terlebih dahulu ya. Sampai sesi terakhir ya, sampai video ini dibuat masih dalam tahap pembahasan secara umum ya teman-teman ya. Nanti setelah pembahasan secara umum selesai akan saya bahas secara khusus yaitu tentang family ya, cara membuat family di Revit. Ya, jangan lupa teman-teman silakan subscribe, bantu juga share untuk teman-teman yang lainnya supaya bisa belajar melalui channel Revit ID ini. Karena di Revit ID ini saya sertakan file latihannya, jadi cukup mempermudah untuk belajar Revit. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.